Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sekarang kita akan melakukan mengenai tentang susur sungai ya. Ini yang saya ikuti adalah survival susur sungai atau susur suntai ya, sungai dan pantai. Tetapi saya mengambil sungai, kenapa alasannya? Karena sungai itu yang lokasinya yang paling dekat dari rumah saya. Nah, yang mana dalam susur sungai ini adapun prosedurnya yaitu kita harus mengamati dulu cuaca ya, cuaca dan karakteristik sungai, yang mana cuaca itu memungkinkan atau tidak akan terjadinya turun hujan. Kalau misalkan memungkinkan turun hujan, maka lihat di sebelah hulu sana pasti akan ada kelihatannya mendung gitu ya. Nah, itu dalam keadaan bahaya. Terus yang kedua, kita akan membaca tentang karakteristik sungai itu biasanya dalam keadaan air yang sedang meluap ataupun dalam keadaan derasnya air sehingga dinding sungai tersebut bisa longsor tuh karena terjadi dengan adanya air yang sangat deras. Nah, terus kalau selanjutnya yaitu survei dari informasi yang saya dapatkan dari warga bahwa sungai ini yang posisinya karakteristik dan informasi ya, karena dari prosedur susur sungai itu survei dan informasi yang didapat dari saya ketika terjadi deras hujan ini sungai meluap sampai ke pesawahan dan pemukiman. Nanti kita tayangkanlah pesawahannya, ini harusnya lumayan panjang ya, kurang lebih sampai ke dasar laut itu ribuan kilo ya. Nah, terus prosedur susur sungai di sini kita akan harus membuat skenario keamanan ya. Skenario keamanan itu yang mana ketika kita melewati sungai atau melakukan susur sungai, kita harus mewaspadai ya, mana yang bisa dilalui atau mana yang tidak bisa dilalui dalam keadaan bahaya. Nah, untuk gunakan peralatan juga yang berkualitas. Maksud berkualitas itu jangan sampai misalkan tambang tidak sesuai atau tidak seimbang, ataupun peralatan-peralatan yang lainnya. Misalkan kalau kita menggunakan perahu karet juga itu harus yang dicek tentang keselamatannya, dan jangan menyeberang ketika kondisi sungai tersebut tidak aman, dalam artian itu terlalu deras kita memaksakan menyeberangnya, kecuali dari jembatan yang kokoh dan kuat. Terus hindari juga bagian tengah-tengah sungai, karena bagian tengah sungai itu kelihatannya si air itu adalah tenang, tetapi itu kedalamannya luar biasa. Nah, makanya itu kita harus perhatikan dan jangan sampai kita melalui ke bagian tengah sungai itu dalam posisi bahaya ya. Terus adapun tips dalam melakukan susur sungai di sini, kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya, dan perhatikan juga cuaca atau kondisi cuaca ketika musim hujan. Biasanya ini dalam kondisi bahaya ya kalau misalkan musim hujan. Dan ketika mau melakukan susur sungai, kita harus memperhatikan cuaca itu di sebelah hulunya apakah mendung atau tidak. Kalau misalnya di hulunya hujan, otomatis nanti airnya akan mengalir ke hilirnya atau ke genangan sungai yang kita telusuri. Nah, dan juga tips yang selanjutnya itu perhatikan kondisi cuaca ya, gunakan teknis yang tepat. Terus jangan melakukan sendirian ya, kalau bisa itu harus ada teman ataupun ada yang lainnya. Dan itu ketika kita melakukan susur sungai harus mengikuti instruksi dari atau panduan dari pemandu ya, baik itu dari kalau ada peserta didik ya atau peserta gerakan pramuka itu biasanya dipandu oleh pembina. Kalau misalkan ada dari tim SAR ataupun dari orang yang ahli di dalam susur sungai. Dan jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, karena kalau kita membuang sampah sembarangan nanti sampah-sampah akan berserakan di sungai dan itu akan tersendat ketika ada bendungan, dan itu akan menimbulkan banjir ya, akan merugikan warga. Dan apa sih manfaatnya susur sungai di sini? Manfaatnya yaitu bisa memperluas wawasan ya. Kita melihat dengan keadaan alam sungai, wawasan kita semakin menambah dan juga akan meningkatkan keterampilan kita dalam susur sungai, karena dalam susur sungai itu kita harus
betul-betul waspada ya, jangan sampai teroboh, karena meningkatkan keterampilan di sini yaitu yang pertama kita mengolah pikir juga, mengolah rasa juga, dan selanjutnya ini menjadikan bagian dari olahraga yang sangat menyenangkan gitu, atau menyehatkan ya, menyehatkan kita, baik olahraga otak kita mengatur strategi ataupun olahraga fisik kita dalam melewati atau menelusuri sungai itu harus hati-hati ya. Dan ini menjadikan sebuah jalinan atau menjalin hubungan sosial ya, baik itu kalau misalkan kita beregu, nah ataupun bisa bertemu dengan warga, bisa menyapa warga. Dan yang terpenting ini adalah kegiatan menghilangkan menghilangkan stres ya, menghilangkan kejenuhan, karena kita butuh refresh juga ya dalam kegiatan seluruh sungai, maka otak kita terasa fresh gitu lah. Nah, itu manfaat susur sungai. Mari kita selusuri bersama ya sungai ini yang lokasi di Kampung Sinagar, namanya Sungai Sinagar ya. Mari kita telusuri bersama. Sungai ini banyak bebatuan juga ya, makanya kita harus hati-hati. Jadi disarankan kalau kita mensusur sungai itu harus berjalan, kalau tidak pakai balon ya, karena tidak mungkin pakai balon karet, jadi kita berjalan kaki aja. Tetapi disarankan berjalan kakinya itu di pinggir sungainya, jangan sampai kita ke tengah-tengah sungai, karena kalau ke tengah-tengah sungai banyak batu-batu yang licin juga ya. Terus dari cuaca juga tidak menentu, kalau misalkan datang banjir kita akan bahaya, dalam keadaan bahaya. Nah makanya kita harus berjalan di tepi sungai ya. Nah ini kondisi sungai yang ada di Kampung Sinagar. Mari kita telusuri bersama ke bagian hilirnya. Nah ini kalau sebaiknya ya, kalau bisa sungai itu harus benar-benar terawat ya, jangan sampai berserakan sampah. Dan ini alhamdulillah ya, kondisi sampah tidak begitu banyak, tetapi kondisi sampah yang ada di sungai ini hanya dedaunan yang ada dari rumput-rumput di pinggir sungai, jadi tidak terlalu kotor. Tapi sungai ini biasanya kalau lagi jernih bisa digunakan warga di sekitar itu untuk mencuci pakaian ya, terus untuk mandi ya. Nah, kalau kita menyeberangi sungai, tolong lihat dulu kondisinya. Ini arus sungai ya yang tadi kita lewati. Sekarang posisi saya sudah berada di sebelah hilirnya, dan itu adalah pesawahan warga ya, sebelah baratnya. Dan di sini kita perhatikan sungai yang ada di hilirnya. Yuk kita survei bersama. Nah, ini ada sungai kecil ya. Sungai kecil yang bergabung ke sungai yang tadi tuh dari sana. Ini menurut informasi warga, jadi ketika air deras dari arus dua sungai tersebut sangat besar ya, sangat besar, dan sehingga bisa menimbulkan banjir ke pesawahan tersebut.
Nah, di sana di atas nanti kita lihat ke atas ya. Dan ini terjadinya kurang lebih perakiraan 3 tahun sekali ya air yang meluapnya. Ini juga lagi sekarang airnya lagi agak besar ya. Nah, ini sambungannya ya, sambungan air. Mari kita ke hilir. Kita perhatikan di sebelah hilirnya dalam kondisi keberadaan sungai. Ini air sangat tenang ya, sangat tenang kelihatannya. Kalau air yang tenang, tidak begitu kencang arusnya, berarti otomatis ya dalam keadaan kedalamannya ini sangat lumayan dalam. Dan kita ke sebelah sana, belah hilirnya. Tapi saya mau lewat jalan sini ya, karena tidak bisa dilalui itu adalah kalau kita lalui ke sana itu pasti dalam keadaan bahaya ya, atau akan menjadikan sebuah apa ya, darurat ya. Mari kita ke sawah. Nah, pesawahan ini, di sana ada pesawahan juga yang tadi informasi dari warga, jadi airnya meluap ke pesawahan. Nah, di sana ada pemukiman, ada rumah. Di sana juga ada kurang lebih 300 meter ke rumah sana ya. Biasanya kalau sedang banjir ini pesawahan tersebut ini kerendam ya, kerendam air dari sungai tersebut. Tapi ini jarang ya. Dan kita lewati. Nah, sawah ini pun juga sama ya, karena di sini tidak ada bentengan di pinggir-pinggir sungainya. Kalau air meluap itu sangat deras sekali ya. Ini kerendam. Dan mari kita perhatikan ke bagian hilirnya. Nah, ini sangat dalam sekali ya sungainya. Biasanya suka ada yang mancing di sini, tapi tidak ada sekarang. Nah, itu ada tikungan di sana. Nah, tikungan itu kalau ketika air deras, airnya sangat kencang sampai ke dinding sungai tersebut, di tikungannya itu bisa mengakibatkan longsor ya, longsor dari atas sana. Karena ini saya mendapatkan informasi dari warga, tapi jarang sih katanya, kemungkinan 3 tahun sekali kalau ada air deras. Ini pernah terjadi kurang lebih 3 tahun ke belakang, terjadi longsor di sini karena air yang begitu derasnya langsung ke dinding sungai di bagian tikungannya. Nah, ini itu ada pemukiman di sana ya, ada rumah warga juga, ada kolam di sana. Nah, biasanya ke kolam sana di atas katanya sampai nih air tersebut. Terus kita telusuri ke bagian hilirnya. Nah, ini tikungan yang barusan sering terjadi longsor ya, ketika airnya sangat deras. Dan kita perhatikan ya. Nah, kalau kita melalui sungai atau melakukan susur sungai, kita harus di pinggirnya ya kalau menggunakan jalan kaki. Tetapi kalau menggunakan perahu karet bisa langsung ke sungainya itu renang. Tapi itu perlengkapannya harus benar-benar matang dan maksimal, harus benar-benar dilihat dari segi keamanannya. Nah, ini ya. Ini kita telusuri lagi. Nah, di sini kalau kita melewati sungai, itu jangan sampai melewati sungai yang airnya tenang dan terlalu dangkal atau dalam, tapi kita harus melewatinya di air yang seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lewati. Mari kita lewati atau seberang ke bagian tepi sebelah sana ya, kanan. Nah, seperti ini ya. Dalam keadaan kondisi sungai, saya sudah menyeberang ya ke sebelah pinggirnya, dan kita perhatikan ke bagian hilirnya lagi. Saya akan menyeberangi lagi sungai tersebut, dan nih
Dan penyeberangannya kita harus melihat kondisi keberadaan sungai ya. Dan kalau sedang menyeberang jangan melawan arus, kita harus mengikuti arus sedikit-sedikit, tetapi kita yang penting selamat ya. Kalau bisa harus menggunakan tongkat itu, alat atau tambang ya, alat pengaman. Nah, nih. Terus di sana juga ada pesawahan ya. Tapi menurut informasi, alhamdulillah pesawahan ini tidak pernah terbanjiri ya. Meskipun tidak ada bentengan di sini, lumayan tinggi ya. Nah, tidak sampai kalau sedang deras, tidak sampai ke atas sana pesawahan. Kalau yang tadi sampai ya, kalau ini agak tinggi atau atas. Posisinya ada di hutan sih. Itu perkebunan, ini pesawahan, dan di sana juga ada rumah warga ya. Sebelah sananya kurang lebih 300 atau sampai ke 500 meteran lah dari sungai sini. Ini posisi pesawahan yang tadi. Nah, saya dari sana menuju ke sini, dan alhamdulillah ini keadaan sungainya bersih ya, segini bersih, tidak terseraka dengan sampah, tidak terlalu banyak sampah. Padahal kan di hulunya itu pemukiman ya, pemukiman warga. Nah, di sana ada warga yang menyeberang ya. Ini ada warga ya dari sana menyeberang, terus sekarang sudah melewati sungai itu, sudah sampai ke atas pesawahan sana. Saya barusan sapa, katanya ini alhamdulillah airnya sedang aman. Mungkin kegiatan susur sungai sampai di sini saja ya. Ini saya berjalan sudah jarak kurang lebih, kalau dilihat dari posisi awal tadi, dari mulai kecil sampai ketemu dengan sungai yang kedua, terus bergabung jadi satu, ini menjadi sungai besar ya. Kurang lebih tadi ada 20 kilo ya. Tapi mohon maaf ya, saya skip videonya karena kalau misalkan melakukan video sepanjang perjalanan sungai ini tidak mungkin ya, karena kapasitasnya terbatas. Jadi mohon maaf sekali lagi saya di skip tadi. Yang penting kita melihat dengan posisi sungai yang tadi ya, keberadaan sungai, karakteristik sungai, dan juga kita harus bisa membaca lokasi atau cuaca ya, cuaca demi keselamatan kita dalam kegiatan susur sungai. Nah, ada sedikit ya simpulan dari saya. Jadi ketika kita melakukan susur sungai, ada prosedur yang harus kita tempuh ya, Di antaranya yang pertama, kita harus mengamati cuaca terlebih dahulu dan karakteristik sungai. Kalau misalkan sungai akan membahayakan, itu jangan dilanjutkan ya. Tolong dicari lagi sungai-sungai yang memungkinkan tidak bahaya bagi kita dalam kegiatan susur sungai. Terus yang kedua, survei juga dari informasi yang didapat dari lingkungan masyarakat setempat atau masyarakat di lingkungan sungai tersebut. Karakteristik sungai seperti apa dan bagaimana. Seperti tadi saya sebelum terjun menanyakan informasi mengenai Sungai Sinagar. Saya mendapat informasi ini jarang terjadi banjir, tetapi kurang lebih sekitar 3 tahun sekali terjadi banjir. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika banjir atau airnya sangat deras, itu akan meluap ke pesawahan, dan pesawahan dalam keadaan posisi banjir. Terus ketika deras juga di tikungan-tikungan itu suka terjadi longsor ya, longsor di pinggir sungai. Dan yang selanjutnya dalam prosedur susur sungai, kita harus membuat skenario keamanan, dalam artian
kita harus bisa mengamati bagaimana melintasi sungai atau menyeberang sungai, apakah menggunakan jembatan, kalau jembatan yang kokoh, kuat, dan itu bisa dilewati. Kalau misalkan jembatannya yang udah mau ambruk atau mau roboh, jangan sampai kita paksakan melewatinya. Dan ketika tidak ada jembatan, kita akan melewati sungai, maka lihat posisi sungainya, airnya kenceng atau tidak, dan jangan sampai atau jangan sekali kita telusur sungai itu di tengah sungai ya. Kita harus di pinggir sungai kalau tidak menggunakan alat atau tidak menggunakan balon karet ya. Nah, penyeberangan langsung ke sungai, kita memperhatikannya jangan terlalu menyeberangi sungai yang begitu tenang airnya, karena biasanya kalau air yang tenang itu kedalamannya lumayan dalam, yaitu membahayakan ya. Dan tadi saya sudah praktekkan, yaitu penyeberangan sungai ataupun warga tadi ada yang menyeberang, melihat situasi karakteristik sungainya atau airnya, dan ini juga demi keamanannya. Dan prosedur seluruh sungai selanjutnya yaitu jangan menyeberang dalam keadaan tidak aman, terus atau hindari bagian-bagian yang tengah yang tadi. Adapun tip-tip susur sungai tersebut, yaitu kita pertama persiapkan diri terlebih dahulu ya, persiapkan diri dengan baik peralatan ataupun pakaian ataupun pakai sepatu karet dan lain sebagainya. Nah, yang kita harus perhatikan dengan persiapan diri. Terus perhatikan juga kondisi cuaca, apakah di sebelah hulunya udah mendung atau tidak, hujan atau tidak. Kalau misalkan di sebelah hulunya hujan deras, terus kita memaksakan di sebelah hilirnya melakukan penelusuran sungai, itu bisa terjadi dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena air yang dari hulu itu akan mengalir ke sungai yang kita selusuri. Terus gunakan juga teknik yang tepat ya. Teknis yang tepat itu ketika kita menyeberang sungai pakai tambang ataupun alat-alat yang lainnya, itu harus dipastikan dengan kekuatannya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa dalam melakukan penelusuran sungai itu jangan sendirian ya. Kalau bisa harus ada teman ataupun kawan yang bisa memperhatikan ataupun ada pembimbing ya. Dan ini sebaiknya kita harus ada bimbingan atau ada pemandu ya. Nah, dalam kegiatan tersebut tolong instruksi yang diinstruksikan dari pemandu atau pembimbing kita harus ikuti, ataupun dari orang-orang yang ahli di bidang seluruh sungai. Dan jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah di sungai ini sampahnya itu tidak begitu berserakan. Dan yang selanjutnya itu manfaat. Kenapa kita harus mengadakan seluruh sungai? Karena ada banyak manfaatnya. Yang pertama, kita memperluas wawasan ya, meningkatkan keterampilan, dan juga ini menjadikan sebuah olahraga yang menyehatkan ya. Kita kalau jalan kaki olahraga menyehatkan. Terus di sini tetap kita harus hati-hati ya, jangan ke tengah, jangan sampai menginjak batu yang sangat licin. Dan juga menjalin hubungan silaturahmi, kita bisa menyapa warga seperti tadi saya ketemu dengan warga. Terus ini yang terpenting adalah akan menghilangkan stres bagi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.